있어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Prasetya dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Mata kuliah Peradaban Islam kelas MJ4F. Dosen pengampu Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Daulah Umayyah di Syria. Materi pertama yaitu pembentukan pemerintah. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya Hasan menjadi khalifah. Akan tetapi penduduk Syam telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahkim. Setelah ada peristiwa tersebut, Hasan menawarkan untuk berdamai merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Itulah sebabnya waktu Hasan mengajak Muawiyah berdamai langsung diterima Muawiyah karena dia sangat berambisi menjadi khalifah. Walaupun Hasan mengajukan beberapa syarat, bagi Muawiyah hal itu tidak ada persoalan, asalkan jabatan khalifah diserahkan Hasan bin Ali kepadanya. Adapun syarat-syaratnya yaitu: yang pertama, Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah atau perilaku khalifah-khalifah yang saleh. Yang kedua, agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalannya dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Dan yang terakhir, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Muawiyah menyetujui syarat-syarat yang diajukan Hasan. Untuk itu dia datang ke Kufah menerima baiat jabatan khalifah dari Hasan dan penduduk Kufah. Tahun itu 661 Masehi atau 41 Hijriah disebut tahun persatuan karena umat Islam telah bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Dan materi selanjutnya yaitu pertumbuhan pemerintah 661 sampai 680 Masehi. Pada masa pertumbuhan ini mencakup masa pemerintahan Muawiyah 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 63 Hijriah. Muawiyah bin Yazid 683 Masehi atau 63 Hijriah dan Marwah bin Hakam 664 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Poin pertama yaitu Muawiyah 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah atau pusat kekuasaan Ali ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. Keinginan Muawiyah itu mendapat sokongan dari para gubernurnya, kecuali Ziyad, gubernurnya Basrah, yang menganjurkan kepada Muawiyah agar tidak tergesa-gesa melaksanakan cita-citanya. Muawiyah telah dipandang sukses membentuk sebuah pemerintahan Daulah Umayyah di Syam yang telah memerintah di sana 22 tahun menjadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifah. Pemerintahannya terkesan sebagai pemerintahan sistem kerajaan dan tidak sistem republik seperti yang telah dikenal sebelumnya. Sistem kerajaan yang dibentuknya menjadi sistem pemerintahan dunia Islam selama berabad-abad. Sesudahnya sampai 1924 ketika Mustafa Kemal menjatuhkan kerajaan Turki Utsmani. Dan poin yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 63 Hijriah. Masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintah hanya selama 3 tahun 61 sampai 63 Hijriah. Tahun pertama, dia membunuh Husain bin Ali di Karbala. Saat itu penduduk Kufah mengundang Husain bin Ali untuk datang ke Kufah dan dijanjikan akan mereka akan menjadi khalifah. Tahun kedua, dia menjarah ke Madinah karena penduduk Madinah tidak mengakui kekhalifahan Yazid. Bahkan mereka memecat gubernur yang diangkat Yazid serta mengusir gubernur tersebut bersama dengan seluruh keturunan Bani Umayyah dari Madinah. Tahun ketiga, dia menggembar Ka'bah.
Yazid menyuruhnya panglimanya itu atau Muslim bin Uqbah agar melanjutkan penyerangannya ke Mekah untuk menaklukkan kota suci itu seperti yang telah dia lakukan untuk kota Madinah. Dan poin yang terakhir yaitu Marwah bin Hakam 684 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Marwah bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Ia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Kini dia menjadi khalifah menggantikan Muawiyah II. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah, sudah ada tantangan dari Abdullah bin Zubair yang pada masa itu sudah sejak Khalifah Yazid memberontak dan telah mendapatkan pengakuan dari penduduk Hijaz, Kufah, Basrah, dan sebagai penduduk Syam. Dari kalangan Arab utara di Syam telah ikut mengakui Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, sementara Arab Selatan berpihak pada Marwah bin Hakam. Dalam menghadapi tantangan dia di atas, Marwan hanya dapat mengalahkan Arab utara dan mereka menyatakan tunduk kepadanya, dan juga dia meneruskan serangan ke Mesir. Penduduk Mesir pun menyatakan sumpah setia kepadanya. Akan tetapi sebelum dapat mengalahkan penduduk Hijaz, dia wafat pada bulan Ramadan 63 Hijriah dan hanya memerintah selama 1 tahun. Dan materi selanjutnya yaitu masa kejayaan pemerintah dan perkembangan ilmu 685 sampai 715 Masehi. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun 685 sampai 715 Masehi, yaitu Abdul Malik bin Marwah 685 sampai 705 Masehi dan putranya Walid bin Abad Malik 705 sampai 715 Masehi. Poin pertama yaitu Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Ada 3 hal pembenahan yang dilakukan Abdul Malik dalam pemerintahannya. Pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah. Kedua, menciptakan mata uang yang seragam di seluruh wilayah negara. Dari mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi mata uang rial sampai sekarang. Dan yang ketiga, pelayanan pos yang lebih disempurnakan dari yang selama ini ada untuk menghubungkan sebuah ibu kota dengan ibu kota lainnya di seluruh provinsi dan antara provinsi dengan negara. Dan poin yang kedua yaitu Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Khalifah Al-Walid mewarisi stabilitas politik yang memungkinkannya dapat membangun negara. Oleh sebab itu, dia memperluas Masjid Mekah, membangun Masjid Madinah. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan wilayah di front timur mencapai titik terjauh dengan kecemerlangan di bawah 2 panglima perangnya, yaitu Qutaibah bin Muslim dan Muhammad bin Al-Qasim. Keduanya merupakan menantu Al-Hajjaj. Mereka telah berhasil menguasai India sebagai barat atau kini Pakistan, Bukhara, Samarkand, dan Sind. Akan tetapi seluruh India baru dapat ditaklukkan pada penghujung abad ke-9 oleh Muhammad Ghaznah dari Daulah Ghaznawiyah. Dan materi selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Bangsa Arab tidak membawa tradisi ilmu pengetahuan dan warisan kebudayaan ke negeri-negeri yang ditaklukkannya. Jelasnya mereka tidak berwatak pencinta ilmu dan tidak pula memiliki kebudayaan yang berarti. Akibatnya mereka menjadi murid dari bangsa yang ditaklukkannya yang mempunyai kebudayaan dan tradisi keilmuan yang lebih tinggi, seperti bangsa Persia atau Iran. Di masa Daulah Umayyah berkuasa, lebih tepat dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah ini adalah ilmu-ilmu keagamaan atau nakliyah, seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Sementara ilmu umum atau akliyah seperti ilmu filsafat, ilmu pasti, ilmu astronom, musik, kedokteran, kimia, dan lain-lain baru perkembangan pesat bersama dengan ilmu akliyah di masa Daulah Abbasiyah. Materi selanjutnya yaitu kemunduran pemerintahan. Masa ini mencakup 8 orang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik 715 sampai 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz
717 sampai 720 Masehi, Yazid bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi, Hisyam bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi, Al-Walid bin Yazid 743 sampai 744 Masehi, Yazid bin Al-Walid 744 Masehi, Ibrahim bin Sulaiman 744 Masehi, dan Marwan bin Muhammad 744 sampai 750 Masehi. Poin pertama yaitu Sulaiman menahan pahlawan Spanyol. Sulaiman bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 54 Hijriah. Dia menggantikan saudaranya Al-Walid sebagai khalifah. Hal ini berarti terjadi pengangkatan dua putra mahkota oleh Abdul Malik. Poin kedua, Umar Ibnu Abdul Aziz yang adil. Beliau dididik dan dibesarkan dalam suasana penuh kenikmatan dan kemakmuran hidup, dikelilingi oleh kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi setelah diangkat menjadi khalifah, dia hidup zuhud dan sederhana. Dan poin yang terakhir, Yazid dan khalifah lainnya yang berfoya-foya. Yazid bin Abdul Malik menggantikan Khalifah Umar, terkenal sebagai khalifah yang senang berfoya-foya, berhura-hura, dan bersenang-senang dengan wanita. Selanjutnya, materi tersebut tentang faktor-faktor kejatuhan Daulah Umayyah. Ada beberapa sebab bagi kejatuhan Daulah Umayyah, antara lain: yang pertama, ketidakmampuan para khalifah. Hal ini terlihat pada khalifah-khalifah sudah Hisyam. Mereka tidak mampu menjadi khalifah, ditambah lagi dengan kebejatan moral. Mereka lebih menghabiskan waktu untuk berhura-hura daripada mengurus negara. Yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Husain. Dan yang ketiga, rasa tidak puas Muslim non-Arab. Perlakuan pemerintah yang menganaktirikan Muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun sosial membuat mereka gusar terhadap Daulah Umayyah. Dan materi yang terakhir yaitu daftar nama para khalifah Daulah Umayyah di Syria. Yang pertama, Muawiyah 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 63 Hijriah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid 683 Masehi atau 63 Hijriah. Yang keempat, Marwan bin Hakam 664 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, putranya Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik 715 sampai 717 Masehi. Yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Yang ke-9, Yazid bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10, Hisyam bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Al-Walid bin Yazid 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Al-Walid 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Al-Walid 744 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim bin Sulaiman 744 Masehi. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad 744 sampai 750 Masehi. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.